Halo, perkenalkan nama saya Aigis. Di sini saya mau bercerita sama teman-teman bagaimana pengalaman saya mengambil sertifikasi PMP. Oke, teman-teman, untuk timeline saya start itu dari 1 Desember 2024. Nah, saya belajar di Udemy ini sampai 16 Januari 2025. Kalau ditanya kok lama sih teman-teman, ya memang saya punya waktu belajar itu hanya 2 jam dalam satu hari. Itu yang paling efektif, yang masuk ke otak ya teman-teman. Semua saya catat di dalam buku gitu, catatan saya. Nah itu ya memang walaupun saya lakukan setiap hari, kadang kita sudah ingat balik lagi flashback atau nyari lagi yang lain gitu ya. Jadi memang itu memakan waktu lebih dari 1 bulan teman-teman ternyata. Nah selanjutnya saya di 23 Januari setelah punya completion 35 PDU, saya start untuk eligible saya. Sambil saya belajar study hall, YouTube. Di situ saya belajar sampai dengan tanggal 26 Maret saya wajib nih nentuin tanggal ujian saya bilang. Jadi saya tentukan tanggal ujian saya di tanggal 30 April 2025. Itu timeline saya secara garis besar ya teman-teman. Oke, untuk Udemy ini teman-teman, ini tuh kayak suatu tempat pelatihan atau course gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih mau ambil course yang mana, teman-teman bisa carilah yang menurut teman-teman serak, berdasarkan rankingnya kah atau berdasarkan biayanya. Tapi yang di make sure teman-teman kalau saat teman-teman lulus nanti dari course tersebut, teman-teman bisa dapat 35 PDU nih teman-teman. Untuk eligible teman-teman itu ada 3 pilihan, itu ada set A, set B, set C. Nah untuk saya pribadi saya ambil yang set B karena set B itu syaratnya lulus S1 atau lebih tinggi dari S1. Terus yang kedua mempunyai pengalaman 3 tahun di dalam project. Nah ini tidak mesti harus PM ya teman-teman, bisa aja BA, bisa aja QA. Yang ketiga itu teman-teman punya 35 PDU. Dari mana dapatnya? Itu yang saya ceritakan pertama di awal, yaitu menggunakan Udemy tadi. Yang penting teman-teman sudah selesai dan dapat sertifikasi dari Udemy sebanyak 35 PDU. Jadi sehingga eligible teman-teman sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya saya belajar menggunakan YouTube. Ada 3 rekomendasi YouTube yang saya lampirkan di sini, yang itu pertama Ricardo Vargas, yang kedua ada David, yang ketiga ada Andrew Ramdael. Nah di sini untuk David sama Andrew mungkin teman-teman bisa belajar yang ultra hard question di Andrew Ramdael, dan untuk David mungkin PMP book 7-nya dia lah ya, pertanyaan-pertanyaan sehingga mindset teman-teman nanti bisa terbentuk. Nah di sana juga teman-teman dijelasin kenapa harus pilih yang mana gitu ya. Nah selanjutnya saya juga ada belajar menggunakan fast track dari suatu lembaga pendidikan gitu ya, karena saya pernah mengambil pelatihan di sana di tahun 2017. Oke teman-teman, saya mau berbagi tips and trick nih teman-teman untuk examnya. Jadi gini, PMP itu ada exam menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris. Buat teman-teman yang pede dengan bahasa Inggris, teman-teman boleh lanjut pakai bahasa Inggris. Nah kemarin saya pakai bahasa Indonesia. Kenapa saya memilih pakai bahasa Indonesia? Karena saya tahu di bahasa Indonesia itu ada fitur translate ke Inggris. Nah ini penting nih teman-teman. Jadi karena bahasa Inggris kan kadang-kadang kalau bahasa bisnis gitu atau ini kadang-kadang ada kata-kata yang kita nggak familiar gitu ya teman-teman. Nah ini saya bisa baca artinya apa. Jadi saat di exam itu ada tombol yang bisa kita klik dan itu langsung keluar pop up yang menunjukkan translate bahasa Inggrisnya. Nah kemarin ini saya dari nomor 1 sampai 180 soal itu sebenarnya semua saya translate ke Inggris. Kenapa ya? Karena kita belajarnya pakai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi banyak istilah-istilah yang memang kita commonnya pakai bahasa Inggris gitu. Nah selanjutnya untuk tips and trick yang kedua nih teman-teman, kita punya 230 menit untuk ujian. Nah ini kita harus bisa manage waktu kita yang baik nih teman-teman. Yang pertama itu di exam PMP itu ya teman-teman harus aware di paling atas kanan itu ada durasi durasi waktu gitu ya. Dan pertama ada tulisannya 230 menit gitu ya. Nah saat nanti menitnya di 155, usahakan teman-teman bisa menyelesaikan 60 soal tersebut gitu ya teman-teman. Artinya teman-teman tidak tertinggal, tidak kelamaan membaca soal kayak gitu-gitu. Nah di menit ini teman-teman bisa untuk review soal-soal teman-teman dari nomor 1 sampai 60.
Nah, lanjut lagi nanti di menit 80 nih untuk istirahat kedua, teman-teman bisa melakukan review lagi soal-soal, tapi hanya bisa dari nomor 61 sampai dengan 120. Nah, yang nomor 1 sampai dengan nomor 60 itu teman-teman nggak bisa review lagi gitu. Jadi di make sure di setiap bagian waktunya itu, misalnya yang di 155 1 sampai 60 itu teman-teman udah yakin dengan jawabannya gitu sebelum ke step berikutnya. Nah, ini tips and trick yang ketiga nih teman-teman. Usahakan di hari H-1 dan hari H teman-teman istirahat aja, nggak usah baca buku apa-apa, kosongin pikiran supaya teman-teman fresh gitu ya. Nanti pas ujian teman-teman hanya baca soal ujian gitu, jadi nggak inget tadi yang tadi apa, yang ini apa ya gitu. Itu udah bukan waktunya lagi tuh teman-teman. Saya kemarin juga beristirahat gitu ya, beristirahat terus jalan-jalan lah, happy kita sampai berenang segala gitu ya, untuk refreshing gitu loh teman-teman. Nah, itu tips and trick dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Saat selesai ujian, saat kita finish gitu ya di simulator examnya, nanti nggak lama ada petugas yang datang ke kita memberikan hasil bahwa kita lulus atau tidak dari PMP exam tersebut gitu ya. Nah, selama durasi tersebut gitu ya teman-teman, mungkin ada saya H+1-nya gitu baru dapat detailnya dari 3 domain tersebut, saya ada di level yang mana gitu. Nah, kebetulan kemarin saya dapat above target di 3 domain gitu. Padahal ya teman-teman, saya juga up and down mungkin sama seperti teman-teman ya. Di study hall-nya yang mock up test tadi yang saya ceritakan itu rata-rata saya cuma dapat 60% gitu ya teman-teman. Cuman saya tidak mundur, saya tetap maju gitu ya. Saya berusaha yang terbaik yang bisa saya lakukan. Alhamdulillah menghasilkan hasil yang memuaskan gitu ya teman-teman. Sejujurnya saya juga nggak nyangka bisa above target di 3 domain tersebut. Oke teman-teman, ini adalah biaya yang saya keluarkan untuk mengambil PMP exam. Yang pertama itu ada Udemy dengan biaya 150.000. Saya dapat course-nya kebetulan lagi diskon waktu itu ya teman-teman. Yang kedua saya ambil study hall, itu saya ambil study hall yang plus di 910.000. Nah, ini harganya tergantung nanti dolar ya teman-teman. Selanjutnya tuh ada yang lembaga, biaya lembaga ini saya rupiah karena saya dulu salah satu peserta ya teman-teman pelatihannya, jadi saya bisa dapat free untuk fast tracknya. Nah, buat teman-teman yang bukan peserta, teman-teman bisa ngambil fast tracknya dengan bayar 500.000. Nah, selanjutnya ini ada biaya exam dan PMI member, itu di totalnya di 6,9. Jadi totalnya tidak sampai 8 juta nih teman-teman kalau teman-teman mau mandiri untuk mengambil exam PMP ini. Teman, ini dari saya, pengalaman saya. Semoga pengalaman saya juga bisa jadi insight buat teman-teman yang sedang ujian atau mau mengambil PMP. Oke, sampai ketemu lagi di next cerita-cerita saya tentang PMP. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh tanya ke saya, nanti kita bisa diskusi atau mungkin bisa jadi inspirasi saya untuk next video yang bisa saya bagi lagi ke teman-teman. Oke, sampai berjumpa lagi.